Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang penyelesaian sengketa konsultasi dan negosiasi. Kelompok 1 terdiri dari saya sendiri, Diki Nova Syabani, Siti Faradela, Elsa Mayangsari, Muhammad Al-Fari, Rida Saputra, dan Muhammad Yunus. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian konsultasi akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Ridho. Pada Ridho, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi pengertian konsultasi, next slide-nya. Next, Dik. Dik. Belum kelihatan, Dik. Jadi pengertian konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu, klien, dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, di mana pihak konsultan memberikan pendapat pada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya. Marwan dan Jimmy menjelaskan arti konsultasi sebagai berikut. Permohonan nasihat atau pendapat untuk menyelesaikan suatu sengketa secara kekeluargaan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa kepada pihak ketiga. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsultasi adalah permintaan pendapat kepada pihak ketiga konsultan terkait sengketa yang dihadapi. Next, ada tujuan konsultasi. Secara umum, layanan konsultasi bertujuan agar klien dengan kemampuannya sendiri dapat menangani kondisi atau permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga. Pihak ketiga adalah orang yang mempunyai hubungan baik dengan konsultasi, sehingga permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga setidak-tidaknya sebagian menjadi tanggung jawab konsulti. Kemudian ada komponen layanan konsultasi. Proses layanan konsultasi melibatkan 3 person, yaitu konselor, konsulti, dan pihak ketiga. Apa sih itu konselor? Adalah tenaga ahli konseling yang memiliki kewenangan melakukan pelayanan konseling pada bidang tugas pekerjaan profesionalnya. Terus, konsulti dan pihak ketiga itu, kalau konsulti adalah individu yang meminta bantuan kepada konselor agar dirinya mampu menangani kondisi dan atau permasalahan pihak ketiga yang setidak-tidaknya sebagian menjadi tanggung jawabnya. Kemudian pihak ketiga adalah individu atau individu-individu yang kondisi atau permasalahannya dipersoalkan oleh konsulti. Menurut konsulti, kondisi atau permasalahan pihak ketiga itu perlu diatasi dan konsulti merasa setidak-tidaknya ikut bertanggung jawab atas pengatasan permasalahan tersebut. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Ridho yang telah memaparkan tentang pengertian, tujuan, dan komponen layanan dalam konsultasi. Kemudian materi selanjutnya itu akan dibawakan oleh rekan saya Muhammad Yunus. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ialah teknik penyelesaian sengketa atau benda dalam konsultasi. Jadi penyelesaian sengketa atau benda pendapatan melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, yaitu diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 hari. Dan hasilnya itu akan dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis yang diatur dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Selanjutnya, konsultan hanyalah memberikan pendapat hukum sebagaimana diminta oleh kliennya. Selanjutnya, keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak, meskipun ada kalanya pihak konsultan juga diberikan kesepakatan untuk
merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada saudara Inasri yang telah memaparkan tentang teknik penyelesaian sengketa dalam konsultasi. Kemudian materi selanjutnya yaitu kelebihan dan juga kekurangan konsultasi yang akan dipaparkan atau dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Ali Farid. Padanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Mungkin saya akan terlebih dahulu menjelaskan terkait dengan kelebihan konsultasi terlebih dahulu. Kelebihan konsultasi yang pertama itu ada memberikan kemudahan bagi perusahaan. Yang kedua ada memberikan solusi, pendapat dan juga pertimbangan-pertimbangan. Yang ketiga memberikan informasi-informasi hukum. Dan yang keempat menunjukkan kredibilitas, bonafiditas dan keseriusan perusahaan atau pengusaha. Dan yang kelima memberikan penyelenggaraan penyelesaian konsultasi tersebut juga memiliki kekurangan, yaitu adalah ketergantungannya konsultan, dan yang kedua itu ada berpotensinya bocornya rahasia perusahaan. Demikian atas pemaparan yang saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada saudara Farid. Kemudian materi selanjutnya yaitu pengertian negosiasi. Pengertian dari negosiasi atau penyelesaian sengketa yang berikutnya setelah konsultasi. Menurut Hartman, negosiasi merupakan suatu proses komunikasi antara pihak yang masing-masing mempunyai tujuan dan sudut pandang mereka sendiri, yang berusaha mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak mengenai masalah yang sama. Sedangkan menurut Hayes, negosiasi adalah sebuah proses menghasilkan keputusan bersama di mana orang-orang dengan tujuan atau keinginan yang berbeda berinteraksi dengan tujuan untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan tersebut. Kemudian materi selanjutnya yaitu tujuan negosiasi akan dibawakan dan dipaparkan oleh dari Elsa. Padanya saya. Selanjutnya yaitu tujuan negosiasi. Salah satu tujuan negosiasi adalah menemukan suatu keputusan atau kesepakatan kedua belah pihak secara adil dan dapat memenuhi harapan atau keinginan kedua belah pihak tersebut. Negosiasi menjunjung prinsip win-win solution, akan tetapi pada saat ini negosiasi mengalami pergeseran nilai. Pergeseran nilai ini merujuk pada salah satu pihak yang memenangkan objek yang dinegosiasikan. Hanya dikarenakan kekuatan yang tidak memiliki pihak-pihak dominasi. Oleh karena itu, negosiasi harus selalu diiringi dengan ingatan dan pengaplikasian secara nyata mengenai etika dan nilai-nilai kebaikan lainnya. Next slide. Selanjutnya, teknik penyelesaian sengketa dalam negosiasi. Yang pertama, teknik negosiasi kompetitif. Teknik negosiasi kompetitif diistilahkan sebagai negosiasi yang bersifat alot. Adapun unsur-unsur yang menjadi ciri negosiasi kompetitif adalah sebagai berikut. A. Mengajukan permintaan awal yang tinggi di awal negosiasi. B. Menjaga tuntutan agar tetap tinggi sepanjang proses negosiasi dilangsungkan. C. Konsensi yang diberikan sangat langka atau terbatas. Dan D. Secara psikologis, runding yang menggunakan teknik ini menganggap runding lain sebagai musuh atau lawan. Jadi, dalam teknik ini akan muncul tawar-menawar yang ketat, proporsional, kalah dan menang. Sehingga akibatnya salah satu pihak akan mendapatkan semuanya dan pihak lain akan kehilangan semuanya. Teknik yang kedua yaitu negosiasi kooperatif. Teknik negosiasi kooperatif menganggap pihak negosiator lawan atau opposing party bukan sebagai musuh, melainkan sebagai mitra kerja untuk mencari kebenaran. Teknik yang ketiga yaitu teknik negosiasi lunak. Teknik negosiasi lunak menempatkan pentingnya hubungan timbal balik antar pihak yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan. Teknik selanjutnya yaitu teknik negosiasi keras.
Pada teknik negosiasi keras, negosiasi lawan dipandang sebagai musuh. Tujuan para pihak melakukan negosiasi dengan teknik negosiasi keras adalah kemenangan. Lalu teknik yang terakhir adalah teknik negosiasi interest based. Teknik ini merupakan jalan yang ditawarkan atas pertentangan teknik keras. Nah, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Elsa Mayang Sarij yang telah menjelaskan tentang teknik dan tujuan dari negosiasi. Kemudian ada kelebihan serta kekurangan negosiasi yang akan dijelaskan oleh Saudari Bella. Kepadanya saya persilakan. Ya, baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan negosiasi. Yang pertama, kelebihan negosiasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, memberi peluang yang sangat luas bagi para pihak untuk menentukan pilihan-pilihannya. Yang kedua, dapat memberikan ruang bagi para pihak untuk bisa menang secara bersama-sama. Yang ketiga, semua pihak memperoleh kesempatan untuk menjelaskan berbagai persoalan dalam proses negosiasi. Dan yang keempat, ialah tidak bergantung pada norma hukum tertulis. Next slide. Adapun kekurangan negosiasi ada 2. Yang pertama, tidak ada kepercayaan antara para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan suatu sengketa tertentu. Dan yang kedua, dalam negosiasi, seringkali yang terjadi adalah tidak ada satu upaya pun untuk mencoba saling mendengarkan kehendak dan keinginan masing-masing pihak yang bersengketa. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Bella yang telah menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari negosiasi. Ya mungkin itu saja dari kelompok kami tentang konsultasi dan juga negosiasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.